ketakwaan dan hidayah. Dialah Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, dan Dialah Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tiada terbilang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada hamba Allah terkasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat penyantun lagi belas kasih, beserta keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sungguh berbahagia sekali dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian di tempat yang penuh berkah ini, di Masjid Agung yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua dan menjadikan pertemuan ini sebagai sarana silaturahim dalam rangka saling mengingatkan dan saling menasihati dalam kebenaran dan ketakwaan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jamaah salatul adha rahimakumullah. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, marilah kita heningkan pikiran kita sejenak. Saat ini kita duduk bersimpuh di altar kebesaran Allah, Masjid Agung Buddha. Marilah kita rasakan semilir angin pagi mengusap muka kita. Marilah kita rasakan hangatnya mentari pagi merambat pada setiap pori-pori kulit kita. Mari kita hirup wangian surgawi yang memancar dari keberkahan Idul Adha 1422 Hijriah ini. Meskipun gembira dan sukacita, namun kegembiraan kita tidaklah sempurna manakala kita menyaksikan berbagai peristiwa menyedihkan menimpa umat Islam di berbagai belahan dunia, baik di luar maupun di dalam negeri. Bagaimana kita bisa bergembira sementara saudara-saudara kita di Gaza, Palestina saat ini sedang mengalami kesedihan, penderitaan yang berkepanjangan akibat teror dari Zionis Israel. Bagaimana kita bisa bergembira sementara saudara-saudara kita di Suriah menjadi korban dalam peperangan yang tidak berkesudahan. Bagaimana kita bisa bergembira sementara saudara-saudara kita di Rohingya mengalami penindasan dan kematian dari penguasa Myanmar yang tidak berkemanusiaan. Bayangkan saudara-saudaraku, kalau hal ini terjadi pada diri kita dan sanak keluarga kita, alangkah pedih, sakit dan hancurnya hati kita. Demikian pula saat ini kita banyak mendengar, menyaksikan dari berbagai sumber informasi tentang kondisi saudara-saudara kita di dalam negeri, tepatnya di Pulau Jawa, Bali dan sekitarnya, dan bahkan di sekitar kita, bahwa keganasan virus corona masih menjadi penyebab kematian tertinggi. Belum yang hanya terinfeksi, kini memenuhi bahkan lorong-lorong rumah sakit penuh sesak dengan saudara-saudara kita yang terkena virus misterius ini. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini secepatnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita yang saat ini jauh dari lokasi bencana ikut merasakan kepedihan dan penderitaan yang mereka alami, sekurang-kurangnya dengan mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa tulus dari saudara-saudara kita. Apabila kita mempunyai kelebihan harta, mari mengulurkan tangan untuk berbagi dan membantu saudara-saudara kita di sana sekecil apapun untuk membuktikan empati
dan kepedulian kita kepada sesuatu. Perlu kita ingat bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendatangkan bencana seperti itu di sana, di Pulau Jawa dan di pulau-pulau yang lainnya, dengan bencana COVID-19 yang dahsyat ini, maka Allah juga sangat mampu untuk mendatangkannya di tempat manapun, termasuk di sini, termasuk di negeri kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Katakanlah, Dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kaki kamu. Oleh karenanya, bencana yang terjadi di sana harus menjadi peringatan keras untuk kita semua agar kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala maksiat dan larangannya, karena maksiat dan dosa adalah penyebab utama datangnya murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntung, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha sering juga disebut dengan Idul Kurban, karena memang hari raya ini amat terkait erat dengan sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberikan sebuah anugerah, sebuah kehormatan, Khalilullah, kekasih Allah. Titel Al-Khalil disandangnya, titel kekasih Allah. Malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal dia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Dalam riwayat yang lain, kekayaan Ibrahim alaihissalam mencapai 12.000 ekor ternak. Sungguh suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong kaya raya. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini, wahai Ibrahim?" Maka Ibrahim menjawab, "Ini semua milik Allah, tapi sekarang ini milik. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga." Demikian Ibrahim mengatakan kepada yang bertanya. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim mengungkapkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itu yang kemudian dijadikan bahan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah menguji iman dan takwa Ibrahim melalui mimpinya yang benar, agar mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Dalam riwayat yang lain sudah berusia 13 tahun.
anak yang elok rupawan, sehat bagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangan Ibrahim alaihissalam, tangan orang tuanya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa ini dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Saffat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adba'u fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika keduanya siap melaksanakan perintah Allah, Iblis laknatullah datang menggoda sang ayah, menggoda sang ibu, dan sekaligus menggoda sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihi wassalam tidak tergoyah oleh bujuk kerayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya itu. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah wahai Ibrahim, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu melempar jumroh ula, wusta, dan jumroh aqabah yang dilaksanakan di Mina ketika kita berhaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, Ismail, sebelum disembelih oleh ayahnya, memberikan nasihat kepada ayahnya. Ayah, aku harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga nanti menyusahkan ayah. Ayah, hadapkanlah mukaku ke tanah supaya ayah tidak melihat wajahku, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan kepadaku. Ayah, lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakatul maut dahsyat sekali ayah. Berikan bajuku kepada ibuku untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya, kepada ibundaku, supaya dia tetap sabar dan saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, jangan ceritakan bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan bersedih. Demikian Ismail menyampaikan kepada ayahandanya menjelang penyembelihan itu. Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolongmu. Setelah Ismail, putra tercinta, ditelantangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya. Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan. Bahkan tergores pun leher Ismail sama sekali tidak. Pada saat itu Allah membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah. Para malaikat itu takjub menyaksikan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Lihatlah wahai para malaikat, kata Allah, hambaku itu rela dan senang hatinya
menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk memperoleh keridhaan. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku. Setelah disembelih, tidak mempan, tidak tergores sedikit pun, Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayah, kalau begitu bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim alaihissalam taat dan patuh kepada perintahnya. Ibrahim mengabulkan itu, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa, bahkan bila ditekan pisau itu berbalik, yang tajam berada di atas, yang tumpulnya di bawah. Pisaunya berbalik, setiap ditekan pisau itu berbalik, yang tajam di atas, yang tumpul di bawah. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah, saking tajamnya pisau. Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher anakku? Kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, kata pisau. Tapi Allah mengatakan jangan potong. Karena itu mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim memerintahkan pisau, potonglah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan jangan. Maka pisau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil seekor kibas, seekor kambing besar dari surga sebagai gantinya. Dan Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatan Ibrahim, yaitu penyembelihan Ismail. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anaknya, memasrahkan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata malaikat Jibril, disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian disambut oleh Nabi Ismail alaihissalam, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka bersaut-saut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah kalimat yang dilafalkan oleh malaikat Jibril, oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Dan itu pula yang kita lanjutkan dan kita lafalkan sepanjang hari di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah ini. Inilah sejarah pertamanya korban di hari raya Kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun yang lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalankan. Jangankan memotong anak, kita memotong sebagian harta kita untuk menyembelih korban. Kita masih terlalu banyak berpikir
memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih banyak berpikir. Jemaah sekalian, yang ini kesimpulan kita adalah kenapa Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam serta Hajar radhiyallahu anha diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diluruskan ujiannya karena mereka semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga agar kita terbebas dari berbagai malapetaka, virus corona dan lain sebagainya. Tidak ada jalan bagi kita semuanya kecuali kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan itulah takwa. Imtithalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah takwa yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam. Takwa yaitu mereka selalu berhati-hati dalam berkata, selalu berhati-hati dalam berbuat dan bertindak, dan selalu melihat apa yang akan mereka kerjakan. Selalu dipikirkan terlebih dahulu apa yang akan mereka kerjakan dan apa yang akan mereka katakan. Itulah Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, suri tauladan kita dalam kehidupan ini. Dan inilah kurban yang kita peringati hari ini, memberikan motivasi dan hikmah kepada kita semua. Mari kita korbankan apapun yang kita miliki, termasuk nyawa dan darah kita, di jalan Allah Subhanahu wa taala demi meraih ridhonya dan bahkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. حمدا كثيرا كما امر، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، حمدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ويا ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وهو يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين على أعدائهم من اليهود الغاصبين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن شر فيروس كورونا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على